Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas bab limit fungsi. Ya, dan bab limit fungsi nanti ada dua subbab. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua adalah limit tak hingga. Ya. Untuk memahami limit fungsi trigonometri, dalam hal ini nanti untuk menemukan rumus-rumus limit fungsi trigonometri maupun menentukan rumus limit tak hingga, maka kalian harus menguasai terlebih dahulu pengertian apa itu limit fungsi. Ya. Jadi kita bisa menentukan rumus fungsi trigonometri maupun rumus limit tak hingga. Dasarnya adalah kita harus memahami terlebih dulu pengertian limit fungsi. Ya. Sehingga pada pertemuan ini yang pertama yang saya bahas adalah pengertian limit fungsi. Yaitu apa limit fungsi itu? Ya, simak penjelasan berikut ini. Ya. Ya. Yang pertama, kalau ya, kalau yang pertama tuh saya berikan fx sama dengan x plus 1. Ini saya berikan. Kemudian ini fungsi itu dikenai limit. Limit fungsi itu, limit x mendekati 1 dari x plus 1. Nah, karena fungsi itu adalah x plus 1. Apa sih maksudnya limit x mendekati 1 dari x plus 1? Apa sih pengertiannya limit x mendekati 1 dari x plus 1 itu? Ya. Pengertiannya adalah kita disuruh menentukan nilai dari x plus 1 untuk x mendekati 1. Jadi pengertian dari limit x plus dari limit x mendekati 1 dari x plus 1 itu adalah menentukan nilai x plus 1 untuk x mendekati 1. Sementara x mendekati 1 itu bisa didekati, secara geometris begini. Ini 1. 1 itu bisa didekati dari 0 dan juga bisa didekati dari 2. Ya. Didekati dari 0 berarti merapat ke kanan. Kalau didekati dari 2, merapat ke kiri. Jadi kalau ini dihubungkan, apa maksudnya? Apa pengertian limit x mendekati 1 dari x plus 1 yang menentukan nilai dari x plus 1 untuk x mendekati 1, dan untuk x mendekati 1 itu bisa didekati dari 0 merapat ke kanan dan dari 2 merapat ke kiri. Ya. Untuk memahami apa itu pengertian limit x mendekati 1 dari x plus 1, maka saya menggunakan satuan tabel berikut. Ya, saya menggunakan tabel berikut. Ya, perhatikan di sini tabel berikut. Tadi untuk menentukan nilai x plus 1, untuk menentukan nilai x plus 1, di mana x-nya mendekati 1 dan mendekati 1 berangkat dari 0 merapat ke kanan, ada sebagai berikut. Nah, kalau x-nya berangkat dari 0 merapat ke kanan, dalam hal ini saya tulis ke bawah. Kalau x-nya semakin ke bawah, semakin ke bawah, ini x-nya semakin ke bawah mendekati 1. Polanya 0,1, 0,2, 0,3,
0,8, 0,9, 0,99, 0,99, 0,999, dan seterusnya sampai nanti mendekati 1. Mendekati 1. Ternyata nanti ini setelah dihitung untuk X-nya 0, 1,0 nilai X plus 1-nya. Untuk X-nya 0,1 nilai X plus 1-nya setelah dihitung, X-nya diganti 0,1 ketemunya 1,1. Untuk X-nya 0,2, X-nya 0,2, X-nya diganti 0,2, hasilnya adalah 1,2 dan seterusnya diperoleh seperti ini. Jadi X-nya semakin ke bawah mendekati 1, ternyata nilai X plus 1 itu semakin mendekati 2. Kalau ini X mendekati 1 didekati dari 0. Sekarang kalau X mendekati 1 didekati dari 2, merapat ke kiri. Nah, ternyata di sini untuk X semakin ke bawah mendekati 1, lihat polanya 1,01, 1,001, 1,001, 1,001, dan seterusnya sehingga nanti semakin ke bawah semakin mendekati 1. Ternyata nilai X plus 1 itu semakin ke bawah mendekati 2. Jadi nilai limit X plus 1 untuk X mendekati 1 yang artinya bahwa yang pengertiannya bahwa kita disuruh menentukan nilai dari X plus 1 untuk X mendekati 1, baik yang didekati dari 0 merapat ke bawah, yang didekati dari 0 X-nya semakin ke bawah, semakin mendekati 1, ternyata nilai X plus 1 semakin ke bawah mendekati 2. Begitu halnya yang nilai X plus 1 untuk X plus 1 untuk X mendekati 1 yang didekati dari 2. Nah, ini X-nya yang didekati dari 2 semakin ke bawah mendekati 1, ternyata nilainya X plus 1 semakin ke bawah mendekati 2. Sehingga bisa dikatakan limit X mendekati 1 untuk dari X plus 1 itu sama dengan 2. Ya. Jadi saya ulangi. Apa maksudnya ini? Maksudnya limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu adalah menentukan nilai X plus 1, menentukan nilai X plus 1 untuk X mendekati 1 yang bisa didekati dari 0. Ternyata kalau didekati 0, X-nya ke bawah, semakin ke bawah mendekati 1, nilai dari X plus 1 mendekati 2. Sehingga limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu sama dengan 2. Gitu. Begitu juga limit X plus 1, limit X plus 1 dari limit X mendekati 1 dari X plus 1 yang artinya adalah menentukan nilai X plus 1 untuk X mendekati 1 yang didekati dari 2 merapat ke kiri. Dari 2 semakin ke bawah semakin mendekati 1, maka nilai X plus 1 semakin ke bawah mendekati 2. Sehingga bisa dikatakan limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu sama dengan 2. Ya. Jadi pengertian limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu adalah menentukan nilai dari X plus 1 untuk X mendekati 1 ketika didekati dari 0 merapat ke kanan menghasilkan 2.
seperti nampak pada tabel ini, nilai X plus 1-nya semakin berdua. Begitu juga bahwa pengertian limit X mendekati 1 dari X plus 1 maksudnya adalah menentukan nilai X plus 1, menentukan nilai X1 untuk X mendekati 1, dalam hal ini bisa didekati dengan 2 dengan merapat ke kiri. Jadi nilai untuk X-nya berangkat dari 2 semakin ke bawah ini semakin mendekati 1, semakin mendekati 1, gitu. Ternyata nilai X plus 1 semakin ke bawah nilainya mendekati 2. Sehingga nilai limit X mendekati 1 untuk X plus 1 sama dengan 2, baik didekati dari 0 maupun didekati dari 2. Ya. Dan perlu saya tambahkan, ini tuh tidak pernah sama dengan 2. 1,999, kemudian berikutnya 1,999, kemudian dan seterusnya mendekati 2. Ini juga gitu, tak pernah sama dengan 2. Tetapi ini nanti semakin ke bawah, semakin mendekati 2. Jadi sama dengan 2 ini dalam bahasan limit itu adalah mendekati. Ya, itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau diberikan, saya berikan fx itu sama dengan x kuadrat plus x per x begitu. Kemudian ingin menentukan limit x mendekati 0 dari fx itu. Itu. Nah, sama dengan berapa? Sama. Bahwa ini maksudnya adalah, ingat, untuk X mendekati 0 itu kan secara geometris, ini 0, bisa didekati dari min 1, bisa didekati dari 1. Jadi karena X mendekati 0 itu bisa didekati dari min 1 merapat ke kanan, atau bisa didekati dari 1 merapat ke kiri. Ya. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus X per X itu maksudnya adalah kita disuruh menentukan nilai dari X kuadrat plus X per X untuk X mendekati 0, baik didekati dari min 1 maupun didekati dari 1. Nah, dengan bantuan tabel, nah, kita ingin menentukan nilai dari X kuadrat plus X per X untuk X mendekati 0, baik didekati dari min 1 maupun didekati dari 1. Nah, sekarang ternyata kalau didekati dari min 1, itu untuk X semakin ke bawah, semakin mendekati 0, semakin ke bawah X-nya semakin mendekati 0, maka ternyata nilai X kuadrat plus X per X semakin ke bawah mendekati 1, tapi tak pernah kan 1. Itu kalau mendekati 0, didekati dari min 1. Berangkat dari min 1. Sekarang mencari nilai dari X kuadrat plus X per X untuk X mendekati 0, berangkat didekati dari 1, didekati dari X sama dengan 1. Ternyata kalau didekati dengan 1, semakin ke bawah itu mendekati 0, ternyata nilai X kuadrat plus X per X itu semakin mendekati 1. Tak pernah 1, karena polanya kan 101, 1001, 1001, 1001, 100001, 100001 dan seterusnya sehingga 1. Nah, saya ulangi di sini, ini karena sebagai dasar penting pengertian limit. Apa sih maksud limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus X per X? Maksudnya adalah menentukan nilai X kuadrat plus X per X untuk X mendekati 0,
baik didekati dari min 1 maupun didekati dari 1. Sementara kalau didekati dengan min 1, dari min 1 didekati dari min 1, semakin ke bawah itu mendekati 0, ternyata nilai X kuadrat plus X per X itu nilainya mendekati 1. Kemudian kalau didekati dari 1, ya, dekati dari 1, X-nya semakin ke bawah mendekati 0, ternyata X kuadrat plus X per X semakin ke bawah mendekati 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 untuk X kuadrat per X itu sama dengan 1. Kenapa? Tadi di tabel, apa sih maksudnya limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus X per X itu? Ada menentukan nilai dari X kuadrat plus X per X untuk X mendekati 0, baik didekati dari min 1 untuk X mendekati 0 yang didekati dari min 1, ataupun didekati dari 1, maka nilai dari X kuadrat plus X per X semakin mendekati 1. Kemudian yang didekati dari berangkat dari 1, yang didekati dari 1, nilai X kuadrat plus X per X untuk X-nya semakin mendekati 0, ternyata nilai X kuadrat plus X per X itu mendekati 1. Nah, sehingga bisa disimpulkan limit X mendekati 0, X kuadrat plus X per X itu sama dengan 1. Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan. Nah, kemudian penjelasan tadi, ya, penjelasan tadi merupakan dua contoh limit ini itu untuk menjelaskan pengertian apa itu limit fungsi. Ya, jadi pembahasan tadi sebelumnya tadi adalah untuk menjelaskan pengertian apa itu limit fungsi. Kemudian berikutnya ini adalah bagaimana teknik untuk menentukan limit. Jadi kalau tadi adalah dengan menggunakan tabel tadi adalah sebagai alat bantu untuk memahami pengertian apa itu limit fungsi. Saya yakin kalian bisa menyimpulkan sendiri pengertian apa itu limit fungsi. Kemudian yang berikut ini adalah teknik menentukan nilai limit suatu fungsi. Kalau di pengertian, sekarang teknik. Nah, yang pertama limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu. Kalau ini saya substitusikan, X saya diganti mendekati 1, X-nya diganti mendekati 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, cara menentukan limit inilah yang dinamakan dengan cara substitusi. Itu namanya cara substitusi. Nah, ini cara substitusi. Ternyata dengan mensubstitusi, ketemu hasilnya sama dengan 2. Cara substitusi ini ternyata dalam hal yang pertama ini sama dengan menggunakan tabel yang saya berikan sebelumnya. Kemudian yang kedua ini, limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus X per X. Nah, kalau saya menggunakan substitusi langsung, X-nya diganti mendekati 0 berarti 0 kuadrat. Ini 0 per 0. Ternyata menghasilkan 0 per 0. Nah, tidak sama. Dalam kasus pertama tadi sama. Dengan substitusi. Ternyata ini pada kasus kedua ini tidak sama. Ini menghasilkan 1.
ternyata dengan substitusi menghasilkan 0 per 0. Nah, ketika menghadapi seperti ini, itu tidak bisa menggunakan substitusi langsung, yaitu dengan menggunakan manipulasi aljabar terlebih dahulu. Nah, ini dimanipulasi secara aljabar, gitu. Berarti ini menjadi limit, begitu. X mendekati 0, gitu. Nah. Dan ternyata ini sudah punya faktor sekutu. Punya faktor sekutu. Yang atas punya faktor X, yang bawah punya faktor, bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Sehingga nanti ini menjadikan limit, begitu, X mendekati 0 dari X plus 1. Kemudian disubstitusi, X-nya mendekati 0, diganti mendekati 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, ini pun juga dinamakan cara substitusi. Nah, ini cara substitusi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Kalau kasus pertama tadi, setelah disubstitusi, ternyata menghasilkan bilangan tertentu. Maka itulah limitnya. Kemudian kasus yang kedua, kalau disubstitusi langsung, ternyata menghasilkan 0 per 0, bilangan tak tentu. Maka harus dimanipulasi dulu, manipulasi aljabar, mendapatkan ini baru disubstitusi. Yang kedua ini tidak langsung, harus didahului proses manipulasi aljabar terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan limit suatu fungsi, salah satunya bisa dengan menggunakan cara substitusi, baik substitusi langsung maupun substitusi tidak langsung. Nah, ini penting. Hal ini sebetulnya sudah diberikan di bab limit kelas 11. Saya hanya ingin mengulang kembali karena hal ini dibutuhkan. Ya. Nah, berikutnya nanti kalau yang ketiga, misalkan kita disuruh menentukan limit, begitu, X mendekati 0 dari cos X, begitu, ya sama dengan cos 0 sama dengan 1. Bisa dengan langsung menggunakan substitusi langsung. Karena tidak menghasilkan bilangan tertentu, yaitu menghasilkan bilangan tertentu. Berarti limitnya, limit X mendekati 0 dari cos X itu sama dengan 1. Yang keempat, limit X mendekati 0, misalkan 1 per cos X, begitu. Nah, ini dengan menggunakan sifat limit, itu kan sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per limit, ya, ini 1 per maksudnya cos X, limit cos X, X-nya mendekati 0. Begitu. Nah, limit X mendekati 0 dari konstanta itu sendiri. Nah, sementara limit X mendekati 0 dari cos X itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 1. Ya, ini salah satu, ini beberapa contoh untuk menentukan limit dengan teknik substitusi. Ya. Nah, itu perlu kalian pahami karena nanti itu dibutuhkan untuk menentukan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Nah, berikutnya yang saya bahas adalah bagian ini, adalah rumus limit fungsi trigonometri. Ya, di situ ada 6 rumus, begitu. Kemudian yang mau saya jelaskan, yang akan saya jelaskan adalah dari manakah rumus-rumus itu terlahir, ya. Dari manakah rumus-rumus itu tercipta, ya. Simak penjelasan berikut ini, ya. Simak penjelasan berikut ini. Ya.
Nah, penjelasannya seperti ini. Nah ini saya dengan bantuan apa namanya lingkaran, dengan bantuan lingkaran. Nah, dengan bantuan lingkaran. Ya, itu. Lingkaran ini sebagai alat bantuan untuk menemukan rumus trigonometri yang nampak di layar sebelah kiri. Ya. Bentukannya adalah seperti ini. Nah, ini jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, saya ingin membuat siku-siku begitu dari segitiga ini. Ya. Ya. Ya, ini bantuannya. Ini segitiganya siku-siku begitu di sini. Ini juga membuat siku-siku lagi. Nah, itu siku juga di sini. Nah, sebagai bantuan, ini saya namai O, A, B, C, D. Nah, bisa namai O, A, B, C, D. Nah, perhatikan di sini. Ini penting. Nah, yang pertama, yang puji amati, yang pertama itu yang diamati. Nah, amati segitiga O, A, D. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jari-jarinya adalah satu satuan. Ya, karena spidolnya yang pink mau habis, saya ganti yang coklat. Yang coklat, oke. Yang biru. Ya jelas. Nah, amati segitiga OAD. Ya. Ini sudut ini adalah X gitu. X. Maka yang pertama dengan hasil pengamatan itu sin X, amati segitiga OAD, sin X itu sama dengan sin X adalah depan permiring, depannya adalah AD. Nah, permiringnya adalah 1. Berarti kesimpulannya nanti AD-nya sama dengan sin X. AD-nya adalah sin X. Yang kedua, yang diamati ada dari segitiga OAD ini, bahwa cos X itu adalah samping permiring. Sampingnya adalah OA, miringnya adalah 1. Sehingga nanti OA itu sama dengan cos X. OA itu cos X. Berikutnya berarti nanti luas segitiga OAD, luas segitiga OAD ini sama dengan setengah gitu kalikan OA. OA-nya itu adalah cos X. Nah, cos X. Nah, kemudian dikalikan AD. AD-nya itu adalah sin X. Nah, sin X. Berarti nanti luas segitiganya adalah ini sin X. Berarti cos X dikalikan
sin X per 2. Nah, itu luas segitiga OAD. Mengamati segitiga OAD ini. OAD ini. Kemudian yang kedua, amati juring, OBD. Ini juring OBD ini. OBD, juring OBD. Nah, itu penjelasannya seperti ini. Nah, juring OBD. Juring OBD. OBD ini ada segi lingkaran, ini begini, ini O, ini B, ini D, sudut pusatnya X. Nah, itu kan. Jari-jarinya 1. Luas juring itu adalah X per 2pi dikalikan luas lingkaran. Pi R kuadrat. Coret. R-nya itu OD. R-nya itu OD. R-nya itu OD. OD-nya itu sama dengan 1. Berarti luasnya X per 2 dikalikan 1 X per 2. Luas apa? Juring OBD. Berarti nanti luas juring. Juring OBD gitu. OBD ini. Itu sama dengan X per 2. Nah, X per 2. Yang dua mengamati itu. Yang pertama tadi kan mengamati segitiga OAD. OAD menghasilkan luas sama dengan ini. Kemudian mengamati juring OBC ini, OBD menghasilkan luasnya X per 2. Yang ketiga nanti amati segitiga OBC yang besar ini. OBC yang besar ini, segitiga yang besar itu. Maka nanti ini tangen X, tangen X ini sama dengan depan per samping. Depannya BC, berarti BC. Per sampingnya ini adalah OB. OB-nya itu 1, karena jari-jarinya satuan. Berarti dari sini nanti BC sama dengan tangen X. Tangen X itu sama dengan sin X per cos X, kan gitu. Nah. Kemudian berarti nanti luas segitiga OBC yang besar ini, yang besar ini, itu OBC itu sama dengan setengah kalikan OB itu sama dengan 1 dikalikan BC. BC tadi sama dengan sin X per cos X. Berarti sama dengan sin X per 2 cos X. Nah, itu dari mengamati segitiga yang pertama segitiga OAD, mengamati yang kedua juring OBD ini, dan mengamati segitiga OBC ternyata menghasilkan seperti ini. Ya. Kemudian dari itu perhatikan sekarang bahwa luas OAD ini lebih kecil daripada luas juring OBD. Nah, dari ini kelihatan dari 1, 2, dan 3 bahwa luas segitiga OAD ini itu lebih kecil daripada luas juring OBD.
luas juring OBD. Sementara luas juring OBD ini lebih kecil daripada OBC. Segitiga OBC. Nah, luas segitiga AOD, dari luas segitiga AOD tadi ini. Nah, berarti cos X sin X begitu per 2 kurang dari juring OBD itu X per 2 kurang dari luas segitiga OBC. Luas segitiga OBC itu ada sin X per 2 cos X. Nah, ini dari mengamati 1, 2, 3 terbentuk hubungan ini. Nah, itu ya, terbentuk hubungan ini. Kita proses itu. Nah, kita proses itu. Yang paling enak kedua ruas dikali 2. Berarti pasti nanti akan mencipta pelan-pelan. Kalau kedua dikalikan 2 kan hasilnya cos X sin X per X per sin X per cos X kan gitu ya. Kalau ini dibagi dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Kemudian setelah itu saya bagi dengan sin X. Ini saya bagi sin X gitu. Kalau ini saya bagi sin X tinggallah cos X. Ini kurang dari X per sin X karena dibagi sin X. Ini nanti kalau bagi sin X jadi seper cos X. Ini saya bagi sin X dapat cos X. Ini saya bagi sin X ya per sin X. Kalau ini saya bagi sin X seper cos X. Kemudian saya kenai limit. Nah, kenai limit. Boleh kan limit? Berarti limit begitu, limit X mendekati 0. Saya kenai itu. Ini cos X. Ini juga saya kenai limit berarti karena ini kenai limit, ini kenai limit, ini kenai limit. Limit begitu. Ini X mendekati 0, X per sin X kurang. Ini saya kenai limit. Nah, limit. Nah, X mendekati 0 seper cos X. Nah, ingat, tadi sudah dihitung. Limit X mendekati 0 cos X itu tadi sama dengan 1 dengan metode substitusi. Limit ini. Nah, berarti ini sama dengan 1. Kurang dari ini berarti limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, limit X mendekati 0 dari seper cos X dengan cara substitusi tadi, di awal tadi, yang saya katakan sebagai dasar, limit X mendekati 0 dari 1 per cos X itu sama dengan 1 juga. Sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Beda yang tadi. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan, misalkan 1 kurang dari K kurang dari 1. Apa kesimpulannya? K pasti sama dengan 1. Nah, kalau ada begini, 1 kurang dari K kurang dari 1, pasti K-nya sama dengan 1. Maka ini K-nya sama dengan 1. Berarti kalau 1 kurang dari limit X mendekati 0, X per sin X sama. Dalam hal ini K-nya kan sama dengan ini K-nya. Berarti kesimpulannya, akhirnya kesimpulannya nanti, kesimpulannya adalah ini itu sama dengan 1. Kesimpulannya adalah limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1. Nah, itu kesimpulannya. Jadi sekarang punya rumus pembuka
untuk limit fungsi trigonometri itu adalah limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1. Ini. Ya, itulah cikal bakal, nanti ini adalah sebagai cikal bakal bagaimana menemukan rumus-rumus pada limit fungsi trigonometri yang nampak pada layar sebelah kiri. Ya, tuh. Nah, saya kembangkan sekarang. Itu dikembangkan, begitu. Itu kesimpulan ini. Nah, diambil dari tadi kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah limit gitu X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Sekarang, bagaimanakah nilai dari limit X mendekati 0 dari sin X per X? Kalau ini tadi, kalau yang pertama itu diperoleh dari argumentasi ini. Nah, sekarang ini, yang ini dari argumentasi saya tadi, bagaimana untuk membuktikan siapakah untuk menentukan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, begini argumentasinya. Ini. Ingat, kalau saya punya 2/3, itu kan sama dengan 1/3/2. Kenapa? Nah, ini saya proses. Apakah benar 1/3/2 itu ada 1 dikali 2/3 sama dengan 2/3? Ternyata 2/3 bisa diubah seperti ini. Berarti nanti kalau ada limit, ya, limit begitu. Nah, limit X mendekati 0 dari sin X per X begitu. Nah, ini bisa ditulis limit X mendekati 0 1 per X per sin X. Sama dengan ini. Nah, ini nanti akan sama dengan sifatnya limit X mendekati 0 dari 1 per limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, akhirnya saya tulis ini, saya lanjutkan di sini ini, bahwa limit X mendekati 0 sin X per X itu bisa dimanipulasi menjadi limit X mendekati 0 1 per X per sin X. Nah, ini nanti akan sama dengan, limit X mendekati 0 dari 1 per limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, ingat, ini limitnya sama dengan 1. Sementara ini limitnya adalah sama dengan 1. X per sin X itu limitnya sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan 1. Maka ini juga sama dengan 1. Nah, itu loh ya. Sehingga limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, inilah pembuka, dua rumus pembuka rumus-rumus yang lain nanti. Ada rumus limit fungsi trigonometri. Nah, pembuka. Sekarang dengan ini nanti akan diambil sebuah analogi gitu ya.
Jadi nanti kalau saya punya limit, nah begitu, P mendekati 0, ini P per sin P juga sama dengan 1. Ini nanti dengan juga analogi, kalau ada limit, nah, limit P mendekati 0 dari sin P per P juga sama dengan 1. Nah, kalau dengan menggunakan analogi lain, analogi yang lain, dengan menggunakan analogi, kalau ada limit, nah ini J mendekati 0, J per sin J juga sama dengan 1. Sama halnya dengan menggunakan analogi juga, kalau ada limit J mendekati 0, begitu, mendekati 0, untuk sin J per J juga sama dengan 1. Nah, itulah dengan menggunakan analogi keanalogan. Ya, nah, itulah sebagai pembuka untuk menemukan rumus yang nampak di sebelah kiri itu. Akan saya buktikan yang pertama. Nah, yang pertama akan saya buktikan. Ya. Yang pertama itu bahwa saya akan dengan limit, X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Ya, akan saya buktikan. Jadi buktinya, bukti limit X mendekati 0 sin AX per BX itu sama dengan limit, begitu, X mendekati 0 sin AX per AX ini adalah A per B. Nah, itu akan saya tunjukkan. Apakah ini itu sama dengan ini, gitu ya? Saya tunjukkan. Yang ini. Bahwa limit begitu, limit X mendekati 0 dari sin AX per AX dikalikan A per B. Kalau saya coret, saya sederhanakan sama-sama A, maka kan hasilnya sama dengan limit. Nah, limit begitu. Limit X mendekati 0 dari sin AX, B dikalikan X, ya BX sama. Ternyata ini, yang kanan ini sama dengan yang kiri. Ya. Kemudian saya menggunakan pemisalan. Nah, misal AX itu sama dengan P. Jadi AX ini saya misalkan P. Misalkan P. Kalau X-nya mendekati 0, AX itu kan sama dengan P. Kalau X-nya ini mendekati 0, maka P sama mendekati 0. Kalau X ini mendekati 0, maka P-nya mendekati 0. Karena P itu X dikalikan A. Kalau X-nya mendekati 0, P-nya kan mendekati 0. Maka P-nya juga mendekati 0. Kalau X-nya mendekati 0 dikalikan A kan 0, berarti P mendekati 0. Kalau X-nya mendekati 0. Maka
Nah, maka diperoleh AX-nya dimisalkan P. Jadi limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per AX dikalikan A per B. Kalau AX ini dimisalkan P, jadinya adalah limit ini P, ini ada sin. Ini adalah sin AX. Kalau AX, ini AX dimisalkan P, berarti sin, begitu. P per P dikalikan A per B untuk P mendekati 0. Untuk X mendekati 0, P-nya mendekati 0. Ingat, ini satu ulang, biar lebih jelas. Limit P mendekati 0, sin P per P dikalikan A per B. Ingat, ini itu nanti sama dengan, biar ingat, sama dengan limit ini nanti sama dengan limit P mendekati 0 sin P per P dikali limit P mendekati 0 dari A per B. A per B itu konstanta. Nah, tadi dari analogi limit P mendekati 0 sin P per P itu sama dengan 1. Berarti nanti ini nilainya sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan 1. Sementara nilainya ini adalah A per B. Berarti sama dengan A per B. Nah, terbukti. Nah, terbukti bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Terbukti. Rumus 1 terbukti. Nah, berikutnya, rumus 2. Rumus 2 itu adalah limit gitu. X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan A per B. Apakah betul? Apakah sama dengan A per B? Bukti. Nah, bukti berarti limit begitu X mendekati 0 dari AX per sin BX. Nah, ini bisa saya ubah menjadi limit begitu X mendekati 0 ini AX, ini BX, gitu, per sin BX gitu. Ini saya kalikan A per B. Ini pasti sama dengan ini. Anak dengan tadi. Kemudian dimisal. Misal BX itu sama dengan Q. Nah, kalau X-nya mendekati 0, maka Q-nya nanti juga mendekati 0. Karena Q itu sama dengan B kali X. Sementara X mendekati 0. Mendekati 0 kalikan B kan 0. Maka Q-nya juga mendekati 0. Sehingga nanti ini limit X mendekati 0 dari AX per sin BX itu sama dengan limit begitu P mendekati 0 ini dimisalkan BX berarti Q per sin Q dikalikan A per B. Sama ini nanti sama dengan limit begitu. Ini Q bukan P tapi Q ini. Q mendekati 0 Q per sin Q dikali limit Q mendekati 0 A per B. A per B. Nah, limitnya ini dengan menggunakan analogi limit Q per sin Q ini. Nah, kalau limit
P per sin P kan sama dengan 1. Berarti dengan analogi juga, Q per sin Q juga sama dengan 1. Ini 1, sementara ini A per B. Berarti limitnya sama dengan A per B. Nah, terbukti bahwa limit AX per sin BX dengan manipulasi aljabar seperti itu, hasilnya sama dengan A per B. Nah, nanti itulah pertemuan kali ini ya yang saya sampaikan ya, karena keterbatasan waktu sampai di sini dulu. Kemudian nanti saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.